Kenapa dia lama sekali? Arga hendak bangkit dari tidurannya, namun belum juga ia menyibakkan selimut, pintu kamar terbuka. Yang sontak dia menoleh ke arah pintu. Terlihat Misa tengah memasuki kamar dengan tangan membawa nampan yang cukup besar sampai-sampai akan menutupi tubuhnya. Dia meletakkan nampan ke atas meja nakas sebelah ranjang setelah memindahkan lampu tidur. Alis Arga berkerut saat melihat ada berbagai macam peralatan dan makanan di atas nampan itu. Seperti mangkuk air putih, handuk kecil dan juga ada water bag. Segelas teh hitam, segelas air putih pisang yang sudah dibuat dessert. Ada juga semangkuk sup ayam dan tidak lupa termometer infrared. Jadi ini yang membuat dia begitu lama di dapur. Batin Arga lalu beralih menatap gadis yang terus bergerak ke sana kemari. Kau sedang apa? Kelihatannya lagi apa? Misa menimpali sembari mengangkat kursi kecil meja rias dan membawanya ke sisi ranjang. Misa mendudukkan diri di kursi tersebut. Aku buatkan sup. Terus dessert banana juga air teh hitam untuk mengisi lagi cairan tubuhmu yang terkuras habis. Sejenak Arga melirik makanan yang ada di atas nampan. Aku akan makan supnya, tapi tidak dengan dessert itu. Nggak bisa gitu. Aku sudah susah payah buatkan ini untukmu, jadi harus kamu makan. Melihat ada kelelahan dari raut wajah Misa, akhirnya Arga menghela napas dibarengi anggukan tipis. Nah gitu dong dari tadi. Segera Misa mengambil mangkuk yang berisi sup ayam. Sup ini bagus untuk yang terkena diare. Ya setidaknya mengembalikan nutrisi yang hilang. Dia menyodorkan mangkuk tersebut. Nah makanlah. Tanganku sedang tak ada tenaga, rajuk Arga sambil memalingkan pandangan ke arah lain. Di sini aku pasienmu. Ya, terus aku harus menyuapimu gitu? Arga masih memandang ke arah lain, dia mengangguk tipis sebagai jawaban iya. Helaan napas pelan keluar dari mulut Misa mengambil alih mangkuk. Manja sekali sih, untung beneran lagi sakit. Gumam Misa pelan seraya mengambil 1 sendok sup. Nah, Misa menyodorkan 1 sendok sup ke bibir Arga yang dengan nurut lelaki itu memakannya. Hais, desis Arga merasakan panas terbakar di bibir. Panas? Ah, benar juga, aku lupa kalau ini masih panas. Misa kembali menyendokkan sup. Dia mendekatkan sendok itu ke bibir untuk ditiup dan diminum sedikit cairan sup untuk memastikan suhunya. Yang seketika hal itu membuat Arga tertegun merona. Nah, sekarang sudah dingin. Misa menyodorkan lagi sendok sup ke arah Arga yang sedang memalingkan muka. Hei, sendoknya di sini. Kata Misa menempelkan sendok ke bibir Arga yang langsung dilahap. Kenapa dia biasa saja, padahal tadi itu termasuk ciuman tidak langsung. Batin Arga menatap gadis yang sedang meniup cairan sup. Dan begitu seterusnya, Misa menyuapi Arga dengan tenang dan telaten tanpa ada percakapan dari keduanya. Hingga sup itu pun habis tak tersisa. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang tunjukkan dahimu, aku ingin melihat suhu tubuhmu. Ucap Misa beralih mengambil alat pengukur suhu dari atas nampan lalu menyingkap rambut yang menghalangi dahi Arga. Lalu menyorotinya dengan termometer. Sedangkan Arga tampak terdiam saja patuh, dengan pandangan terus menatap lekat pada wajah cantik Misa. Misa melihat hasil pengukuran suhu. Wah, suhumu cukup tinggi juga ya. Celotehnya saat melihat angka 30 derajat. Perutmu gimana sekarang? Masih mules? Tidak, jawab singkat Arga. Bagus deh. Misa mengambil gelas yang berisi air warna hitam. Sekarang minum ini dulu. Waktu aku kecil saat terserang diare, Paman pernah buatkan ini untukku. Katanya sih bagus untuk mengisi cairan agar tidak terkena dehidrasi. Dia menyodorkan gelas tersebut. Arga terdiam sejenak.
Dia melirik gelas dengan alis sedikit berkerut tanya, "Apa ini?" "Teh hitam," jawab Misa sembari mendekatkan bibir gelas itu ke bibir Arga. "Cepatlah minum saja." Dengan terpaksa Arga meneguk air hitam tersebut. "Ah!" desis Arga yang merasakan pahit pekat menyentuh indera pencecapnya. Misa tersenyum. "Aku tahu ini pahit, tapi tahanlah, teh ini bagus untuk tubuhmu, jadi habiskan semuanya." Oceh Misa kembali mendekatkan gelas itu ke bibir Arga. Dengan susah payah, lelaki itu menelan cairan pahit dalam mulutnya, lalu dia mengambil alih gelas tersebut dan meneguknya hingga habis, hanya tersisa seperempat. Misa menatap bengong dengan apa yang dilakukan Arga. Apa aku tidak salah lihat? Rasanya si singa ini jadi lebih mudah ditangani. Apa karena sedang sakit ya, jadi patuh gini? Gumam Misa dalam hati. Arga menyodorkan gelas telah kosong yang langsung diterima oleh Misa. "Air," kata Arga kelihatan jelas. Dia sedang menahan rasa pengar dan pahit di lidah. Segera Misa mengambilkan gelas air putih dan memberikannya. Kali ini gadis itu mengambil water bag yang sudah diisi dengan air panas. "Berbaringlah, aku akan mengompres kepalamu dan jika mengantuk tidurlah," titah Misa dan membantu Arga untuk terbaring. "Pakai ini." Misa meletakkan water bag ke atas perut Arga. "Apalagi ini?" tersentak Arga saat merasakan benda hangat ada di atas perutnya. Meskipun terhalang baju, namun masih terasa hangat menembus ke kulit perut yang sedang nyeri mulas itu bergantikan rasa nyaman. "Itu kompresan untuk perutmu, masa nggak tahu juga sih?" Misa menimpali sembari bergerak memperas handuk untuk dicelupkan ke air di mangkuk. Lalu dia mengompreskan handuk kecil itu ke atas dahi Arga. "Kau, apa? Sudah, diam aja deh. Mending sekarang kamu tidur aja." Oceh Misa lagi menekan handuk basah tersebut di dahi Arga. Arga hanya menghembuskan napas pasrah. Seiring rasa nyaman juga rasa sakit di perut berangsur hilang, sehingga perlahan kedua mata dia terlihat sayu mengerja pelan, yang akhirnya terlelap dalam tidur. Dia tertidur. Gumam Misa memperhatikan wajah tampan putih bersih pria yang terlelap tenang itu. Ada senyuman terulas di bibir Misa saat memperhatikannya. Kalau kayak gini dia kelihatan tampan, tapi sayang temperamennya sering berubah-ubah, apalagi tatapannya yang menakutkan bagai singa. Gumam pelan Misa. Dia pun merasakan rasa kantuk dan lelah. Ngantuk juga, Misa melipat kedua tangan ke atas kasur dan merebahkan kepalanya di atas lipatan tangan. Hingga tidak lama kemudian, dia pun ikut tertidur lelap di samping Arga dengan posisi terduduk di kursi.